Oke guys, kita lanjutkan materi structure kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter 7 atau chapter 7 yang mana materinya nanti akan berhubungan dengan adverb atau keterangan. Nah, adverb ini atau materi keterangan ini adalah materi kelas kata yang terakhir ya. Jadi kelas kata itu di dalam kalimat eh, itu fungsinya masing-masing beda. Kalau teman-teman nanti bisa mengkategorikan kelas kata di dalam kalimat, maka teman-teman akan tahu jawaban yang hilang di soal atau di kalimat tersebut apa, seperti itu. Jadi langsung saja, without further ado, let's get right into it. Jadi hari ini kita akan belajar adverb atau kata keterangan. Nah, seperti namanya teman-teman, kata keterangan itu kalau di dalam kalimat, dia menambahkan keterangan atau informasi tambahan ke dalam kalimat tersebut atau informasi yang ingin disampaikan. Seperti itu. Nah, kata keterangan sendiri itu dibagi menjadi dua secara bentuknya ya. Atau kata keterangan itu dibentuknya itu ada dua cara. Yang pertama, memang terbentuk dari kata keterangan. Jadi kalau kita cek kata tersebut memang kelas katanya adalah keterangan, teman-teman. Contohnya adalah caranya kita bilang mungkin atau istilahnya adalah adverb of probability. Ya, contohnya ada perhaps, possibly, probably, maybe yang gandeng ya, teman-teman. Dan seterusnya yang artinya sama. Oke. Kemudian berikutnya ada adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan, yaitu kata not. Oke. Kemudian ada adverb of distinguishing, yaitu keterangan pembeda. Contohnya ada only, hanya, just, hanya, even, bahkan, especially, khususnya, exactly, tepatnya, dan masih banyak lagi. Itu ya. Kemudian ada juga adverb of degree atau intensity, jadi keterangan tingkatan atau intensitas gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah really, very, extremely, artinya sama-sama sangat. Rather, artinya agak. More, artinya lebih. Most, artinya paling. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Seberapa sering dilakukan gitu ya. Contohnya ada never, tidak pernah. Seldom, artinya jarang. Usually, artinya biasanya. Often, sering. Always, selalu. Kemudian ada lagi adverb of manner atau keterangan cara ya. Contohnya ada slowly, beautifully, well, joyfully, dan seterusnya yang berakhiran dengan fully itu dia adalah keterangan cara, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya ada adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya adalah here artinya di sini, there artinya di sana. Oke. Dan ada juga adverb of time, keterangan waktu. Contohnya ada now, artinya sekarang. Then, artinya pada waktu itu. Yesterday, artinya kemarin. Tomorrow, artinya besok. Gitu ya. Nah, selain kata keterangan itu dibentuk dari kata keterangan itu sendiri, nah keterangan itu juga bisa dibentuk dari preposisi plus noun, teman-teman. Jadi ada juga keterangan yang dibentuk dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Fungsinya preposisi adalah merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya. Intinya objek dari preposisi ya, atau object of prepositionnya itu nanti akan dirubah menjadi keterangan, teman-teman. Oke, jadi kalau ada preposisi, teman-teman harus tarik sampai nemu kata bendanya. Nah, nanti itu fungsinya di kalimat menjadi satu, menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, untuk contohnya, misalnya ada adverb of manner atau keterangan cara, teman-teman. Contohnya adalah on foot, dengan berjalan kaki. Nah, ada preposisi on diikuti kata benda foot. Tapi nggak bisa diartikan kata per kata, yaitu idiom, teman-teman. On foot itu artinya dengan berjalan kaki. Kemudian ada juga with a knife, dengan sebuah pisau. Kemudian ada juga like a diamond, seperti atau bagaikan sebuah berlian. Dan masih banyak lagi. Intinya ada preposisi diikuti noun. Kalau kita logika dia mengungkapkan cara atau alat, nah itu masuk ke dalam adverb of manner ini. Kemudian selain adverb of manner ada juga adverb of place atau keterangan tempat yang contohnya dibuat dari preposisi plus noun. Contohnya adalah at home, di rumah, to the market, ke pasar, on the desk, di atas meja, dan seterusnya. Ada juga adverb of time, contohnya adalah in 1993, di tahun 1993. Atau during World War I, selama Perang Dunia I. Dan masih banyak lagi ya. Contohnya lagi ada berikutnya ada adverb of agent atau keterangan pelaku. Nah, keterangan pelaku ini biasanya dipakai oleh kata kerja pasif, teman-teman. Jadi biasanya adverb of agent itu ditaruh di setelahnya kata kerja pasif ya, atau verb 3 atau be verb 3 seperti itu.
Nah, contohnya di situ ada by the police, oleh para polisi. By him, oleh dia laki-laki. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk keterangan dari cara membuatnya ya, teman-teman. Tadi ada dua, ada yang murni, kelas katanya keterangan kalau kita cek di kamus. Ada juga yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Gitu ya. Nah, sekarang tempatnya di dalam kalimat, teman-teman. Jadi, keterangan itu fungsinya adalah menambahkan keterangan ke semua bagian kalimat. Bahkan dia juga bisa menjadi bagian kalimat sendiri, yaitu keterangan, teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Tempatnya keterangan itu bisa menjelaskan subjek, predikat, objek, ataupun keterangan bisa menjadi keterangan sendiri di dalam kalimat. Kan kalimat kan ada kalau lengkap SPOK, teman-teman. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangannya itu dibentuk dari adverb, nggak masalah. Gitu ya. Nah, untuk yang pertama, penempatannya keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja di predikat. Nah, sebelum kita tahu tempatnya atau sebelum kita belajar tempat, keterangan ketika dia nempel dengan kata kerja di predikat, kita harus paham dulu ya, predikat itu ada 3 bentuk atau 3 jenis, teman-teman. Ada yang dibuat dari to be atau istilahnya linking verb. Ya, jadi linking verb itu adalah to be yang berdiri sendiri sebagai predikat. Ya, contohnya adalah oh sorry, nanti tempatnya keterangannya selalu diletakkan di setelah predikat ya, atau di setelah to be-nya, teman-teman. Contohnya adalah I am here. Jadi here di situ adalah keterangan tempat diletakkan setelah to be am. Bukan I here am, tapi I am here. Gitu ya. Nah, kalau kata kerjanya kata kerja yang kalau predikatnya adalah kata kerja yang punya arti dan dia tunggal, yaitu verb 1, verb 2 atau verb SIS ya, teman-teman, tanpa auxiliary sebelumnya, maka keterangan itu boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Oke, jadi boleh di sebelumnya kata kerjanya, boleh di setelahnya kata kerjanya. Contoh, teman-teman. I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Nah, di situ ada kata always sebelum kata come. Ada kata on time di setelah kata come. Nah, itu dua-duanya adalah kalau always keterangan frekuensi ya, kalau on time keterangan waktu, seperti itu. Atau keterangan cara juga bisa karena secara tepat waktu, seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau predikatnya adalah auxiliary dan verb, maka keterangan itu boleh diletakkan di setelah auxiliary pertama. Yang nggak boleh adalah di antara subjek sama auxiliary pertama, teman-teman. Ya, jadi jangan dimasukkan keterangan di tengah-tengahnya subjek dan auxiliary yang pertama. Oke? Nah, contoh untuk auxiliary verb di situ kita punya would consider, artinya akan mempertimbangkan gitu ya. Had been invented, artinya telah ditemukan. Nah, untuk penempatannya yang saya sampaikan tadi, keterangan itu kalau predikatnya berupa auxiliary verb, maka diletakkan di setelah auxiliary yang pertama. Jadi setelah auxiliary pertama nggak apa-apa, teman-teman. Setelahnya auxiliary kedua nggak apa-apa. Setelahnya verb-nya pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau verb-nya punya objek, verb-nya harus nempel dengan objeknya dulu. Ya, jadi predikat, objek, baru keterangan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, the world is slowly changing. Kalau diartikan dunia itu perlahan berubah. Nah, di situ predikatnya adalah is changing. Di tengah-tengahnya ada kata slowly. Ya, itu nggak masalah, teman-teman. Slowly pun ditaruh di belakang juga nggak salah. Jadi, the world is changing slowly. Itu nggak apa-apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah keterangan ketika dia menjelaskan predikat. Jadi, dilihat dulu predikatnya berupa apa, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman. Nah, tadi saya menyebutkan ada auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Yang mana fungsinya dia adalah menjelaskan kata kerja lain setelahnya. Alias auxiliary itu adalah kata kerja yang setelahnya harus diikuti kata kerja lain. Gitu ya. Nah, auxiliary sendiri ada 4 keluarga besar. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, dan did. Yang kedua ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Yang ketiga ada keluarganya have, yaitu have, has, had. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary. Ada banyak ya, teman-teman. Nah, kenapa kok auxiliary itu dibeda-bedakan? Kenapa ada banyak? Kenapa nggak jadiin satu aja? Gitu ya. Nah, karena kata kerja gandengannya masing-masing beda, teman-teman. Contohnya kalau do itu nanti gandengannya adalah verb 1. Kalau to be itu boleh verb ing atau verb 3. Hanya to be ya yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. Seperti itu. Kalau have setelahnya harus diikuti verb 3. Nah, kalau modal harus diikuti verb 1.
Nah, kalau teman-teman perhatikan, tidak ada verb SCS, juga tidak ada verb 2 di sini. Kenapa? Karena verb SCS dan verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke keterangan. Tadi keterangan menjelaskan predikat, sekarang kita ke keterangan yang tidak menjelaskan predikat. Nah, for example, we have adjective, noun, and adverb. Kita bahas dulu yang adjective ya, teman-teman. Nah, adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat itu dia bisa dijelaskan oleh keterangan, ya. Bahkan ketika kata sifat itu menjelaskan kata benda, di sebelumnya kata benda itu pun disempilin keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Ya, makanya dari awal saya sampaikan paling gampang itu dicari predikat dulu, teman-teman. Karena subjek itu bisa panjang banget. Dia bisa dijelaskan oleh predikat yang sebegitu banyak. Nah, kok predikat, maaf. Dia bisa dijelaskan oleh adjektif maksud saya, bukan predikat. Jadi, dia bisa dijelaskan adjektif yang sebegitu panjang yang kita pelajari kemarin ya. Nah, itu nanti adjektif yang sebegitu panjang itu boleh disempilin oleh kata keterangan atau adverb. Nah, makanya subjek itu bisa panjang banget, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar adjektif itu ada 3 ya, determiner, deskriptif atau epithet, dan noun adjunct. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan keterangan, nanti keterangannya akan berupa seperti ini. Oke, yang pertama ada adverb of probability, caranya kita bilang mungkin. Setelahnya ada adverb of negation, caranya kita bilang tidak atau bukan. Dan yang terakhir ada adverb of distinguishing, contohnya even. Nah, nanti setelahnya determiner, setelah determiner itu mau disempilin keterangan lagi nggak masalah, teman-teman. Nah, biasanya itu ada adverb of degree, yaitu yang paling, misalnya atau lebih, atau sangat. Dan setelahnya adverb of degree biasanya juga bisa diikuti adverb of frequency. Biasanya commonly, frequently, dan sebagainya. Nah, setelahnya mau diikuti oleh deskriptif atau epithet, nggak masalah, teman-teman. Oke, baru noun adjunct dan kata benda yang dijelaskan. Nah, ini keterangan yang bisa nyempil di determiner dan deskriptif. Ini nggak perlu dihafal. Silahkan teman-teman foto dulu, ya, silahkan. Mungkin sambil menfoto, teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu, nggak apa-apa, silahkan. Aman ya, teman-teman? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa kita bisa lanjut ke keterangan bagian berikutnya. Nah, tadi keterangan menjelaskan kata sifat, sekarang keterangan menjelaskan kata benda. Nah, sebenarnya kata benda itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan, teman-teman. Nah, tapi umumnya kata keterangan yang menjelaskan kata benda itu diletakkan di setelah kata benda. Jadi kata benda dulu, baru nanti setelahnya diikuti kata keterangan. Itu umumnya, ya. Nah, tapi nanti sebelumnya noun itu juga bisa diikuti keterangan. Cuman hanya sedikit, teman-teman. Dan itu pun ada syaratnya, ya. Jadi kata benda itu kalau sebelumnya mau diikuti keterangan harus ada determinernya dulu sebelumnya. Jadi contohnya adalah not a good reason to live. Nah, kalau teman-teman lihat di situ kata benda reason dijelaskan oleh kata sifat itu determiner ya, sama kata sifat good itu deskriptif. Oke. Nah, kemudian sebelumnya itu ada not, artinya tidak atau bukan. Terus setelahnya reason, itu ada to verb 1. To verb 1 itu juga keterangan, teman-teman. Nah, preposisi yang boleh diikuti verb 1 cuma to ya. Selain to, preposisi itu kalau diikuti kata kerjanya harus dibendakan atau istilahnya gerund atau verb ing gitu ya. Materi kita kemarin, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca not a good reason to live, kalau diartikan bukanlah sebuah alasan yang bagus untuk hidup. Misalnya, contoh ya. Nah, itu yang noun. Sekarang yang terakhir adalah keterangan itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan yang lain. For example, not here, bukan di sini. Nah, di situ ada kata keterangan tempat yaitu here, artinya di sini dijelaskan oleh kata keterangan namanya adverb of negation yaitu not. Jadi not here. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kelas kata terakhir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya agak khusus atau agak unik di dalam bahasa Inggris. Silahkan kalau ada pertanyaan. Intinya gini, teman-teman. Intinya adalah kalau misalkan teman-teman menemukan titik-titik dan kasusnya itu adalah tentang phrasing, nah tapi titik-titik itu tempatnya bukan di tempatnya adjektif, fix itu adalah tempatnya kata keterangan. Gitu ya, karena phrasing itu sebenarnya cuma mencakup 2 materi, teman-teman, yaitu kata sifat sama kata keterangan. Nah, kata sifat hanya menjelaskan benda, ya,
tempatnya ada yang ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan adalah di sebelumnya kata benda, atau ada jenis kata sifat yang boleh tanpa kata benda yaitu deskriptif, itu boleh jatuh di setelahnya predikat, terutama linking verb atau to be, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan titik-titiknya selain yang saya sampaikan tadi tempatnya adjektif, nah berarti itu tempatnya keterangan. Ya, jadi kalau bukan di tempatnya adjektif, fix itu tempatnya keterangan. Kalau masalahnya phrasing ya, teman-teman. Jadi dicek dulu sentencing, apakah ada masalah. Kalau nggak ada masalah berarti phrasing. Seperti itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya khusus. Kata yang penggunaan khusus pertama adalah kata really versus very. Nah, kedua kata ini artinya sama-sama sangat. Ya. Nah, tapi kelas katanya juga sama, teman-teman. Mereka adalah adverb of degree atau intensity. Nah, cuman penggunaan mereka itu berbeda, nggak sama, ya. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah very, sebenarnya bedanya cuma di kata very-nya ya, teman-teman. Nah, very itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan kata kerja, teman-teman. Jadi very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Misalnya nih, saya mau bilang, saya sangat mencintaimu. Itu kita nggak bisa bilang, I very love you. Nah, tapi kalau pakai really bisa. Really bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kita bisa bilang, I really love you. Seperti itu. Nah, untuk contohnya mungkin ya, teman-teman, aku sangat ingin pergi ke pantai. Kata sangat itu menjelaskan kata ingin, yang mana ingin itu adalah kata kerja. Nah, yang menjelaskan kata kerja bukan kata sifat, tapi kata keterangan. Nah, sangat ini kata keterangan ya, teman-teman bisa pakai very atau really. Tapi karena yang dijelaskan kata kerja atau verb, kita nggak bisa pakai very. Bisanya pakai really. Jadi ini kalau ditranslate ke bahasa Inggris, jadinya I really want to go to the beach. Seperti itu. Contoh kedua, aku sangat lelah. Nah, ini kalau ditranslate, I am really tired atau I am very tired. Nah, kenapa kok bisa pakai really, bisa pakai very? Karena tired itu bukan kata kerja. Nah, very itu bisa kalau menjelaskan bukan kata kerja, misalnya kata sifat atau kata keterangan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Begitu di sini atau sangat di sini menjelaskan kata mengerti. Yang mana mengerti itu adalah kata kerja atau verb. Maka kita nggak bisa pakai very, begitu atau sangatnya di sini, teman-teman. Oke, jadi ini kalau ditranslate, I don't really know about the news. Nah, really know, bukan very know ya. Nggak ada very know, teman-teman. Oke, kemudian contoh keempat, liburan lalu sangatlah menyenangkan. Nah, sangat atau benar-benar itu menjelaskan kata menyenangkan yang mana itu adalah kata sifat atau adjektif, teman-teman. Maka kita bisa pakai very, bisa juga pakai really. Pilih salah satu ya. Nah, contohnya kalau ditranslate, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Liburan lalu sangatlah menyenangkan. Seperti itu. Oke. Dan contoh terakhir misalnya teman-teman, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nanti kalau ditranslate, so did you really believe what she said? Nah, karena really di situ menjelaskan kata believe, kita nggak bisa pakai very, ya. Karena very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Nah, itu perbedaannya very sama really, teman-teman. Artinya sama, kelas katanya sama, tapi beda penggunaan, ya. Kita lanjut ke special word yang kedua, yaitu enough. Nah, enough itu biasanya kita mengartikannya cukup gitu ya. Nah, enough ini letaknya dengan yang dijelaskan itu tergantung yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan dengan kata cukup itu adalah kata benda. Ya, contohnya adalah aku tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, cukup di sini itu menjelaskan kata uang. Yang mana uang itu adalah kata benda. Nah, nanti kalau ditranslate berarti enough-nya dulu, cukupnya dulu ya, baru kata bendanya yaitu money. Nah, ini kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Bukan money enough ya, tapi enough money. Nah, tapi kalau yang dijelaskan itu selain kata benda, misalnya kata sifat atau kata keterangan ya, teman-teman, letaknya enough itu bukan di sebelumnya, tapi di setelahnya. Jadi adjektif dulu atau adverb dulu baru enough. Kadang verb juga bisa teman-teman dijelaskan oleh enough karena verb bukan kata benda gitu ya. Pokoknya selain kata benda dijelaskan oleh enough, tempatnya kata yang dijelaskan dulu baru enough-nya. Contoh teman-teman, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, itu kalau ditranslate,
Diana is brave enough, bukan enough brave, karena brave itu kata sifat ya, artinya berani. Nah, Diana itu cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, contoh terakhir coba teman-teman. Dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya adalah good. Nah, berarti kita bilangnya good enough atau enough good. Good enough. That's right. Betul, good enough teman-teman. Alasannya karena good itu adalah kata sifat, bukan kata benda. Ya, maka urutannya adalah kata sifat dulu baru enough-nya. Jadi he is good enough at English. Dia cukup mahir berbahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian ada catatan tambahan teman-teman. Seperti yang selalu saya sampaikan di bahasa Inggris, terutama di grammarnya itu selalu ada pengecualian. Ya, jadi ada kata itu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata cukup. Kenapa kok nggak bisa? Karena nanti menimbulkan pemborosan makna. Artinya sama, teman-teman. Contohnya adalah sufficient enough, itu artinya cukup-cukup atau cukup memadai gitu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris dianggap pemborosan makna atau istilahnya pleonasm. Kayak misalnya kita bilang repeat again, itu salah, teman-teman. Kalau repeat ya udah, jangan kasih again. Namanya repeat ya pasti again. Oke? Atau kalau pakai again ya misalkan do it again atau say it again. Jadi lakukan lagi atau katakan itu lagi seperti itu. Oke. Kemudian adequate enough itu juga sama, cukup-cukup atau cukup memadai itu dianggap pemborosan. Jadi dianggap salah, kita pilih salah satu aja. Seperti itu, ya. Berikutnya ada ever artinya pernah. Nah, ever ini tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Ya, contoh nih, saya pernah bertemu Mr. P misalnya. Kita nggak bisa bilang I ever met Mr. P. Salah teman-teman, karena ever tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Nah, terus kapan kita pakai ever? Yang pertama, ketika di dalam kalimatnya ada superlatif atau caranya kita bilang yang paling. Nah, kita bisa pakai the most, kita juga bisa pakai the est. Belakangnya ditambahkan est. Aturannya sama dengan more sama er. Ya, kalau more itu sama dengan most, kalau er sama dengan est. Seperti itu. Oke. Contoh kalimatnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh. Ini kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Ada weirdest. Maka pakai ever nggak masalah, teman-teman. Right? Nah, selain superlatif, di kalimatannya juga boleh pakai ever. Ya, contohnya adalah apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Tanda tanya. Nah, nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Nah, ini kalau di informal, teman-teman, atau percakapan speaking yang teman dengan teman gitu ya, yang dekat, ini dihilangkan nggak masalah. Jadi kita langsung tanya, ever been to Kawah Ijen? Itu orang yang kita tanyai udah paham. Jadi pernah ke Kawah Ijen? Seperti itu, teman-teman. Halo, suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Oke, terdengar ya. Mohon maaf, tadi ada gangguan koneksi karena ada peringatan di layar saya, teman-teman. Baik, lanjut lagi ke contoh ketiga. Nah, untuk ever, penggunaan yang ketiga, dia juga bisa dipakai di kalimat negatif ya. Nah, for example, tak satupun yang pernah dibangun itu bertahan selamanya. Maksudnya, tidak satupun yang dibuat manusia itu bisa bertahan selamanya. Nah, itu kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Oke, jadi nothing is, ini pasif ya teman-teman, ini singkatan. Jadi ini dari lagunya 21 Guns, dari Green Day kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, I'm sorry, I forget. Oke, jadi nothing's ever built to last. Tak satu pun yang dibuat manusia itu bertahan selamanya. Kemudian contoh keempat, eh, ever itu juga bisa dipakai di kalimat positif yang ada conjunction if-nya atau kalimat pengandaian. Atau kalau dulu kita sekolah itu nyebutnya conditional sentence. Itu ya. Contohnya adalah, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, ini kalau ditranslate kurang lebih, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Jadi pakai ever nggak masalah karena di situ ada kata if. Ya, teman-teman. Dan special word yang terakhir, sebenarnya ini bukan special word ya, teman-teman. Cuman karena mereka mirip-mirip. Nah, banyak yang bingung dengan perbedaannya. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya.
Jadi karena kelas katanya mereka berbeda, otomatis penggunaannya berbeda. Jadi penggunaan kata di dalam kalimat itu sesuai dengan kelas katanya, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama ada nor. Materi kita hari kedua. Ada yang masih ingat, teman-teman? Nor itu kelas katanya apa? Atau saya kasih bocoran? Iya, betul. Conjunction. Miss Harini, that's right. Nor itu keluarganya fanboys, teman-teman. Dan fanboys itu kelas katanya adalah conjunction. Atau kata hubung, ya. Materi kita hari kedua. Kemudian yang berikutnya ada no. Masih hangat, teman-teman, no ini ya. Ada yang masih ingat no itu kelas katanya apa? Jangan takut salah, teman-teman. Seingat teman-teman, no itu kelas katanya apa? Adjective. Adjective, that's right. Itu adalah determiner yang menunjukkan jumlah bendanya. Artinya sama dengan zero, tak satu pun gitu ya. Dan dia adalah determiner karena determiner harus selalu diikuti kata benda setelahnya. Seperti itu. Berikutnya ada not. Nah, ini malah lebih anget lagi, teman-teman. Ada yang masih ingat not ini kelas katanya apa? Sepertinya udah lupa dah. Not ini kelas katanya adalah adverb of negation, teman-teman. Jadi kelas katanya keterangan materi kita hari ini. Ya, dan not ini bisa menjelaskan semua bagian kalimat. Dia bisa menjelaskan subjek, dia bisa menjelaskan predikat, dia bisa menjelaskan objek, juga bisa menjelaskan keterangan. Ya. Nah, tapi not itu ketika menjelaskan predikat, dia selalu membutuhkan auxiliary sebelumnya. Contoh ya, teman-teman. Misalnya kalimat positifnya kita bilang I love you misalnya. Contoh yang gampang aja ya. I love you. Nanti kalau dinegatifkan ada yang tahu? Itu kita nggak bisa bilang I not love you, nggak bisa teman. Nah ini kalau dinegatifkan jadinya I don't love you. I don't love you atau I do not kalau dipanjangin ya love you. Nah, di situ ada kata do, tambahan kata do karena not ketika dia menjelaskan predikat selalu membutuhkan auxiliary sebelumnya. Jadi nggak bisa langsung diikutkan not. Loh bagaimana kalau misal sudah ada auxiliary-nya, Sir? Ikutkan ke auxiliary yang pertama. Jadi misalnya will have been apa gitu. Nanti not-nya itu ditaruh di setelahnya will. Jadi will not have been dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah kata non. Non itu kelas katanya adalah kata ganti, teman-teman. Ya, dia artinya tak satu pun atau tak seorang pun. Jadi dia pengganti kata nothing atau nobody atau no one. Gitu ya. Itu bisa pakai non. Nah, itu kata ganti fungsinya ya sebagai subjek atau objek sama kayak kata benda karena fungsinya kata ganti itu menggantikan benda. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Not. Sorry, predik, yang mana predikatnya, maaf? Is. Is. Ya, that's right. Predikatnya adalah yang, tapi is di sini dia auxiliary ya, teman-teman. Verbnya adalah understood. Oke, jadi is understood auxiliary. Nah, sebenarnya dari sini pun tanpa kita mencari subjek, predikat, dan seterusnya lagi, teman-teman. Kita sudah tahu di sini diisi oleh apa. Ya, kenapa? Karena titik-titik ternyata berada di dalamnya predikat. Nah, yang bisa menjelaskan predikat itu cuma dua kelas kata, teman-teman. Dia bisa dijelaskan oleh auxiliary, dia juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan atau adverb. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu kan nggak ada yang auxiliary, teman-teman. Semuanya, sorry, yang ada hanyalah adverb atau kata keterangan. Nah, pilihan A, B, C, D, yang kata keterangan adalah yang Charlie. Betul. Kalau yang alfa kata ganti ditaruh di sini nanti nggak jelas, teman-teman, fungsinya sebagai apa. Ya kan? Nah, kalau yang Bravo, no itu adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa menjelaskan predikat, fungsinya dia adalah menjelaskan kata benda. Entah kata benda itu di subjek atau di objek. Jadi yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Ya, kucing yang lucu, nggak bisa kita bilang berlari yang lucu, nggak bisa. Yang bisa adalah berlari dengan lucu. Nah, tapi dengan lucu itu adalah keterangan, bukan sifat. Kalau ada dengan-dengannya itu menjadi keterangan gitu ya.
Kemudian ada nor itu yang tadi sebelumnya tadi ya dia adalah fanboys. Kita nggak butuh fanboys di situ karena sebelum dan setelahnya itu beda. Fanboys itu menghubungkan dua yang sama, gitu ya. Nah, jawabannya Charlie nanti kalau diartikan mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami dengan jelas seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, caranya sama teman-teman, dicari predikat dulu. Jelas ya di situ ada predikat are, subjeknya adalah amobas. Kemudian cari lagi kata kerja sebagai predikat, ternyata nggak ada teman-teman ya. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah teman-teman, predikat kalau dia berupa to be yang berdiri sendiri, dia itu lepas. Ya, dia berdiri sendiri sebagai predikat, tidak dijelaskan juga tidak menjelaskan. Oke, nah berarti titik-titik di sini cara melihatnya adalah kita lihat kata setelahnya. Nah, kata setelahnya itu adalah kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Ya, betul Miss Fitria. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama, conjunction, kata hubung ya. Kalau yang Charlie so far itu dia adalah kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat juga. Kemudian yang delta ada as far as. Nah, kalau teman-teman menemukan ada as, kata sifat as, atau as, kata keterangan as, dia adalah conjunction atau preposisi. Ya, itu nanti dia menjadi satu, teman-teman. Menjadi conjunction atau preposisi. Oke, nah kita tidak butuh conjunction di sini karena subjek predikat cuma satu. Kita juga tidak butuh preposisi di sini. Kenapa? Karena tidak ada kata benda sebagai objek dari preposisinya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nanti kalau diartikan, amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3, contoh ketiga ya, teman-teman. Nah, di situ ada predikat showed, subjeknya adalah Sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah her parents, predikatnya recognize and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Nah, kalau kita lihat di titik-titik di situ letaknya di sebelum kata benda, teman-teman. A child di situ kan kata benda. Nah, di kata benda di sini fungsinya tidak jelas sebagai apa. Kalau dibilang subjek, kita sudah punya subjek untuk predikat showed. Nah, kalau dibilang objek, dia objeknya apa? Gitu kan? Di situ nggak ada sesuatu yang punya objek. Nah, kata benda di sini ini nggak jelas. Supaya dia bisa jelas atau posisinya di kalimat itu supaya benar karena subjek predikatnya sudah lengkap, maka di sini hanya bisa diisi keterangan. Nah, cara merubah kata benda menjadi keterangan, kita tambahkan preposisi sebelumnya. Ya, karena tadi kan keterangan itu dibentuk dari dua jenis, teman-teman. Yang pertama memang dari kata keterangan itu sendiri, ada juga yang dibentuk dari preposisi, gitu ya. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, A, B, C, D yang preposisi adalah sepertinya ada yang sudah menjawab di chat. Ya, betul jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Ada as itu preposisi artinya sebagai. Yang alfa salah karena predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat, ya. Kalau yang Bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi, ada conjunction. Nah, tapi conjunctionnya di sini setelahnya ada subjek lagi, tapi nggak ada predikat. Ini kebalik teman-teman yang Bravo ini. Harusnya conjunction dulu baru subjek predikat ya. Bukan subjek predikat conjunction. Bravo nggak bisa teman-teman. Nah, kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Ya, jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, sorry, sebagai seorang anak, pematung Anne Whitney menunjukkan intelektual yang tinggi dan bakat seni yang kedua orang tuanya kenali dan dukung seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Aman ya? Nah, kalau aman berarti saya mute dulu supaya nanti ketika teman-teman latihan mengerjakan tidak ada gangguan suara dari luar ya. Silakan teman-teman jangan takut benar, kita belajar salah itu wajar ya. 30 detik dimulai dari sekarang silakan.
Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, delta. Alright, everybody picks delta. Oke, let's check it out. Cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata kerja are attempting. Subjeknya adalah designers, ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di setelahnya titik-titik, itu ada kata benda lagi, teman-teman. Yaitu modern offices. Nah, kita nggak bisa biarkan modern offices ini tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena dia posisinya atau fungsinya di kalimat itu ngambang sebagai apa tidak jelas, ya. Nah, kalau misalkan kalimat sudah lengkap, di soal mau kita tambahkan sesuatu yang bisa ditambahkan selain adjektif itu adalah kata keterangan, ya. Nah, di sini nggak bisa kita masukkan adjektif, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kata bendanya akan tetap menjadi kata benda. Nah, berarti di sini supaya kata bendanya menjadi kata keterangan, itu kita masukkan yang namanya preposisi di sini. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Ya, bukan yang delta ya. Kalau yang delta once itu keterangan, teman-teman. Keterangan itu tidak merubah kata benda menjadi kelas kata yang lain. Oke, dia akan tetap menjadi kata benda. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie itu preposisi. Nanti kalau diartikan, dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, maksudnya bermesin di sini banyak alat-alat elektronik gitu ya dalamnya. Nah, para desainer ruangan itu sedang berusaha untuk menyesuaikan ruangan-ruangan kantor-kantor modern tersebut dengan interior yang tidak terlalu mencolok, less severe di sini maksudnya tidak terlalu banyak ukiran atau hiasan di dalam gitu ya, dan lebih santai. Karena banyak yang misalkan kalau ada ukiran nggak bisa dimasukkan AC, nggak bisa dimasukkan kulkas seperti itu. Makanya dibuat kotak seperti itu. Oke, the answer is Charlie ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Kita coba lagi number 5. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis dan ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, lengkap ya, teman-teman. Kita cek bareng, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu can be cultivated. Itu predikat, subjeknya adalah daily list, itu sejenis bunga ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua objek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, right? Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah dengan phrasing. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda yang tidak jelas fungsinya sebagai apa. Ya, karena di soal sudah ada subjek. Dan kata kerjanya pasif, tidak butuh objek. Dan di header sini nggak jelas sebagai apa. Nah, maka itu harus kita rubah menjadi kata keterangan. Nah, gimana cara merubah kata benda menjadi kata keterangan? Tambahkan preposisi sebelumnya, karena itu fungsi preposisi. Cari ABCD yang preposisi, teman-teman. Yang alfa nggak bisa ya, karena itu kata sifat. Nanti hardiness tetap akan menjadi kata benda. Jadi kata sifat itu hanya menambahkan arti saja, bukan merubah kelas katanya. Seperti itu. Kemudian ada since. Since itu sebenarnya bisa jadi preposisi, teman-teman. Kenapa saya bilang sebenarnya? Since itu kalau dia jadi preposisi, kata benda setelahnya haruslah kata benda waktu. Misalnya nama peristiwa sejarah. Atau misalnya eh, apa namanya? Kejadian di masa lalu, sama sih sejarah gitu ya. Atau tahun, misalnya sejak tahun 2022 atau sejak Perang Dunia Pertama, sejak kemerdekaan Indonesia. Nah, since itu harus diikuti kata benda waktu. Sedangkan hardiness itu artinya adalah tingkat kemampuan bertahan hidup yang baik, teman-teman. Oke, yang mana itu bukan kata benda waktu ya. Jadi since itu di sini artinya bukan sejak, tapi artinya adalah karena. Nah, kalau since yang diartikan karena, kelas katanya adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika kalimat hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Ya, berarti Bravo juga nggak bisa. Kalau yang Charlie jelas ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada preposisi because of.
yang nanti merubah kata benda hardiness menjadi keterangan. Nah, nanti kalau diartikan karena tingkat kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daylilies atau sejenis bunga lili itu ya, bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Number 6, silahkan. You have 30 seconds, time's yours. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Alright. Yang pasti tidak ada yang menjawab Bravo ya. Kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada kata kerja developed. Subjeknya adalah the technology. Oke. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nah, hati-hati dengan kata that di setelah titik-titik ya, teman-teman. Atau gini, cara menentukannya, kalau ada that, terus setelahnya ada of-nya, that itu adalah kata ganti, teman-teman. Bukan conjunction. Ya. Nah, kata ganti di sini itu fungsinya tidak jelas sebagai apa. Oke, kalau dibilang sebagai subjek, nah sudah ada subjek. Kalau dibilang sebagai objek, objeknya apa? Kan nggak jelas. Nah, supaya kata ganti ini tidak lagi menjadi kata ganti, supaya fungsinya jelas, kita rubah menjadi keterangan, teman-teman. Nah, cara merubahnya menjadi keterangan gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. Kita cari ABCD yang preposisi ya. Yang alfa sama yang bravo itu kelas katanya sama, teman-teman. Artinya juga sama, yaitu berbeda. Nah, kelas katanya adalah kata sifat. Kata sifat itu tidak boleh gandeng dengan pronoun atau kata ganti. Itu yang membedakan kata ganti dengan kata benda. Kita bisa bilang the book, buku itu. Kita bisa bilang that person, orang itu. Tapi kita nggak bisa bilang that, itu nggak bisa. That he, atau the he, itu nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman menemukan that he, that-nya itu bukan kata sifat ya, that-nya itu adalah conjunction. Seperti itu. Jadi kata kata ganti itu nggak bisa ditambahkan dengan kata sifat, nggak bisa dijelaskan oleh kata sifat. Beda dengan kata benda, gitu ya. Kemudian yang Charlie not likely itu keterangan, teman-teman. Keterangan itu tidak merubah kata ganti menjadi kata keterangan karena dia hanya menambahkan keterangan saja. Nah, yang merubah kelas kata itu cuma satu kelas kata yaitu preposisi. Ya, jadi objeknya atau kata benda atau kata gantinya itu nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. Unlike itu keterangan. Maksud saya preposisi, maaf. Unlike itu preposisi ya, nanti that-nya itu menjadi keterangan. Jadi unlike that itu kalau diartikan tidak seperti itu, maksudnya itu di sini adalah tidak seperti teknologi pada pembangunan besi. Teknologi untuk membangun bangunan dengan beton pendukung gitu ya, berkembang dengan sedikit lebih cepat. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Lanjut ke number 7. Silakan. You have 30 seconds. Time's yours. Silakan teman-teman. Habis. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, teman-teman. Silakan. Jangan takut salah dulu. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada kills, ya. Verb SES, subjeknya adalah copper sulfate. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di setelahnya kata kerja kills itu ada dua kata benda atau dua objek. Yang mana nggak boleh. Objek pertama algae, objek kedua adalah harming fish
atau binatang-binatang akuatik atau binatang-binatang air. Nah, supaya tidak double objeknya, yang bisa kita rubah, kita rubah. Nah, itu kan ada kata benda harming fish itu gerund, teman-teman. Itu kita rubah menjadi kata keterangan, caranya tambahkan preposisi di titik-titik. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada preposisinya antara Charlie atau Delta. Kalau teman-teman menemukan pilihan ganda seperti ini, misalkan ada 2 kemungkinan jawaban benar, maka mau nggak mau kalau kasusnya tentang preposisi harus diartikan, ya. Nah, misalkan yang Charlie dulu, jadi copper sulfate atau, tembaga sulfat gitu ya, yang disebar dalam jumlah yang cukup gitu ya, membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau binatang-binatang air. Itu kalau yang Charlie. Nah, kalau yang Delta, copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, jawaban yang enak itu adalah yang Delta ya. Masa copper sulfate yang tersebar di jumlah yang cukup membunuh alga kecuali membahayakan ikan, kan nggak enak. Lebih enak copper sulfate yang disebar dengan jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air yang lain. Seperti itu. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah materi tentang kelas kata yang terakhir ya, namanya kata keterangan. Nah, mungkin kalau, teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu sebelum kita tutup, silahkan teman-teman. Sepertinya aman ya, atau nanti kalau teman-teman menemukan kesulitan di luar, kelas ketika latihan silahkan japri saya, nanti saya bantu lewat japri, oke? Thank you so much for today guys, I'll see you again next time. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day semuanya. See you next time.